Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali memberikan ringkasan tafsir juz yang ke-27 ini ya. Kemarin sudah sampai di surat Al-Qamar ya. Dan sekarang kita akan berlanjut ke surah selanjutnya, yaitu surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman ini masih golongan surat-surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah Nabi ya. Surat ini turun setelah surat Ar-Ra'd ya. Jadi turunnya setelah surat Ar-Ra'd ya. Apa isi kandungan dari surah Ar-Rahman ini ya? Secara keseluruhan, bahwa surah Ar-Rahman ini mengandung pelajaran, yaitu bagaimana Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita yang tidak kita bisa hitung ya. Kemudian Allah mempertanyakan kepada kita, yaitu dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakni nikmat aku yang mana yang kalian dustakan, nikmat kami yang mana lagi yang kamu berdua dustakan. Itu pertanyaan dari Allah kepada kita ya, manusia dan juga jin ya, karena yang diajak bicara oleh Allah di dalam ayat itu adalah dua makhluknya yang diberikan amanah jadi khalifah fil ardi, yaitu yang pertama dari golongan bangsa jin dan yang kedua dari golongan manusia. Sehingga Allah mempertanyakannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat kami yang mana yang kamu berdua dustakan. Jadi berdua di sini itu jin dan manusia. Ya, Allah bertanya kepada jin dan manusia karena dua makhluk Allah inilah yang Allah berikan tugas sebagai khalifah fil ardi, pengelola bumi ini. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman ini ya, begitu banyak Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya manusia, dan umumnya juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Ya. Nah, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, nikmat yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran kepada kita, kepada Nabi Muhammad, dan juga sampai kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang kedua, kenikmatan Al-Quran itu disebutkan di paling pertama. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Allamal Quran, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir dan juga mufassir yang lainnya, Al-Quran disebutkan yang paling pertama di antara nikmat-nikmat Allah itu karena memang Al-Quran adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat terbesar. Ya. Jadi mukjizat terbesar Nabi itu adalah Al-Quran. Ya. Sehingga Al-Quran ini juga merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan Al-Quran lah ya, kalau manusia itu berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan selamat hidupnya, akan mulia hidupnya, akan bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan nikmat Allah yang paling besar, yang harus kita syukuri. Bagaimana kita cara mensyukuri Al-Quran? Tentu saja tidak lain adalah dengan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Di dalam sebuah buku yang berjudul Keajaiban Sel Otak Manusia, yang
dikeluarkan atau diterbitkan oleh Lembaga Sumber Daya Manusia, di situ disebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dan membekali manusia itu dengan akal yang sehat berupa sel otak, ya, untuk bisa berpikir, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Allah sudah memberikan kepada setiap manusia itu begitu banyak sel otaknya. Ya, dari setiap manusia itu Allah bekali dengan 7 miliar sampai 10 miliar sel otak. 7 miliar sampai 10 miliar sel otak. Berapa kapasitas satu sel manusia itu? Ya, satu sel otak manusia itu mampu menampung data, mampu menampung kata adalah 64 juta kata atau data. Ya, jadi satu sel otak manusia itu mampu menampung 64 juta kata. Sedangkan Al-Quran ini, ya, terdiri dari 110.000 kata. Ya, jadi Al-Quran ini yang terdiri dari 30 juz, 114 surat ini, kalau di jumlah perkatanya itu adalah tidak lebih, ya, dari 110.000 kata. Sementara satu sel otak manusia itu mampu menampung 64 juta kata. Jadi masih banyak sekali sisanya kalau mau dipakai untuk mempelajari Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Qamar yang kemarin, yang sudah dijelaskan, di dalam ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40, Allah sudah berjanji bahwasanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Dan sungguh benar-benar kata Allah, kami akan mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya. Pernyataan Allah ini tidak berlebihan karena memang Allah sudah membekali manusia itu dengan 7 miliar sampai 10 miliar sel otak. Sementara satu sel otaknya itu mampu menampung 64 juta kata. Sementara Al-Quran ini hanya 110.000 kata. Artinya, kalau orang itu ada yang bersungguh-sungguh menghafal Quran yang hanya 110.000 kata, maka masih banyak sel otak yang masih tersisa. Ya, masih banyak karena Allah membekalinya sampai ke 10 miliar sel otak. Gitu ya. Sebagai bukti kita beriman kepada Al-Quran, mensyukuri nikmat Allah yang paling besar ini adalah pelajarilah Al-Quran. Ya, dari mulai apa yang belum kita bisa terhadap Al-Quran, maka kita belajar. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Belajar Iqra, dari Iqra dulu kalau memang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Setelah itu meningkat ke tahsin, yaitu pembagusan atau perbaikan bacaan Al-Quran. Dan juga sekaligus di dalam tahsin itu ada makhraj hurufnya, makhrijul huruf, kemudian tajwid, gitu ya. Nah, setelah itu belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, supaya kita paham, belajar memahami Al-Quran dengan cara belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, tarjim. Ya, karena bagaimana kita bisa memahami kalau kitanya tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, sehingga belajarlah untuk tingkat yang selanjutnya itu belajar memahami Al-Quran dengan memahami terjemahannya. Setelah itu belajar mempelajari tafsirnya supaya kita tahu tentang maksud-maksud tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang paling penting adalah belajarlah sedikit demi sedikit untuk bisa mengamalkan Al-Quran yang sudah kita pahami. Ya, itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat Allah yang paling besar, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sampailah kepada kita. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang memang sekarang istiqomah, ya, mengkaji Al-Quran dari segi tafsirnya, memahami kandungan tafsirnya, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat supaya kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah yang paling besar ini, yaitu kenikmatan diberikannya Al-Quran.
Ya, itu mungkin kesimpulan dari surah Ar-Rahman, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, dan kenikmatan yang paling besar adalah diberikannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sampailah kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Ya, kita nawaitu, kita akan terus mengkaji Al-Quran ini sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita nanti ketika wafat meninggalkan alam dunia ini, wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena kita wafat dalam keadaan mengkaji Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.